Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat di tengah kesibukan PKM. Ya. Mudah-mudahan masih bisa fokus mengikuti mata kuliah pendidikan vokasi. Kita masuk di pertemuan ke-9 atau minggu ke-9 ya. Semua sudah standby di laptopnya masing-masing atau di handphonenya masing-masing. 23 orang ya. 23 orang yang bergabung dari 31 atau 32 yang tadi sudah saya share. Tadi pagi saya share 32 orang yang bisa hadir siang hari ini. Oke, saya share screen. Jadi kita lanjutkan materi kita. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan materi kita mengenai penulisan artikel ilmiah. Jadi kalau lihat di RPS memang di pertemuan ke-9 setelah kita kemarin membahas apa itu artikel ilmiah, kemudian seperti apa etika dalam penulisan artikel ilmiah, jenis-jenis artikel ilmiah, seharusnya di pertemuan ini yang dibahas adalah bagaimana menulis bab metode, metode penelitian, kemudian nanti dilanjutkan bagaimana menulis hasil dan pembahasan. Namun karena setelah saya periksa tulisan outline-nya, kemudian di beberapa di antara kalian kan ada mahasiswa bimbingan saya, maka perlu saya ulangi kembali atau saya jelaskan kembali bagaimana mengembangkan kerangka penulisan menjadi kerangka paragraf. Ya. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan, ini bukan kelas ini ya, bukan angkatan ini, tapi di angkatan 22, 90% ketika menulis outline mereka menggunakan ChatGPT. Bahkan ada yang 99% kelas satu sesi kelas itu memanfaatkan ChatGPT. Hanya perbedaannya tipis sekali. Ada yang 100%, artinya dia meminta ChatGPT untuk menuliskan outline atau latar belakang masalah, kemudian langsung dikumpulkan begitu saja dan jadi UTS itu. Ya. Maka yang seperti itu langsung ya nilainya ya jauh di bawah standar. Kemudian ada yang masih punya usaha, artinya dari ChatGPT kemudian dia cari referensi, tapi sayangnya referensinya minta ChatGPT juga. Nah ini juga hampir sama dengan orang yang pertama tadi, dengan yang perilaku yang pertama tadi. Sama saja dia bohongi dirinya sendiri, karena referensi yang diberikan ChatGPT, referensi yang halu, referensi yang fake. Ya, ketika di cross check, apakah ada artikelnya atau jurnalnya, ternyata tidak ada. Yang masih mending adalah dari ChatGPT, kemudian dicari referensi dari jurnal yang asli, kan minta dari ChatGPT, kemudian baru dia tempelkan di outline-nya. Tapi ketiganya sama-sama 90%, lebih dari 90% memanfaatkan ChatGPT. Nah ini yang sangat berbahaya bagi mahasiswa, karena alur pikir mahasiswa itu bisa terlihat dari tulisan. Sedangkan kalau tulisan diambil dari ChatGPT dan itu seragam, jadi tidak ada yang bisa membedakan kemampuan atau daya nalar masing-masing mahasiswa karena semuanya minta ChatGPT. Nah, itu ini sangat berbahaya sekali, gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya menulis dan bagaimana mengembangkan kerangka penulisan menjadi kerangka paragraf. Ketika mendapatkan satu sumber pustaka, maka sebenarnya ada tiga cara, ya, tiga cara menulis sumber pustaka. Dan inilah yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa sebelum ada teknologi AI. Ya, ini Gen Z ini hati-hati ya, terlalu instan mendapatkan semua dengan cara instan, begitupun menulis juga dibantu oleh AI. Nah, akhirnya menurunkan kualitas kemampuan untuk menulis. Karena menulis yang baik harus modalnya harus membaca.
Menulis sumber pustaka cara pertama adalah mengutip. Ini saya tuliskan cara penulisan di mana kita mengambil langsung kalimat bagian tertentu dari sumber asli tanpa mengubahnya. Artinya ketika kutipan ini ya ada satu kalimat yang tidak kita ubah satu huruf pun, kemudian diletakkan di dalam tanda kutip. Namun cara ini ketika menulis artikel ilmiah ya dihindari oleh penulis, ya, kecuali ketika mengutip kitab suci, ayat-ayat dalam kitab suci, maka kita tidak boleh mengubahnya. Ya, itulah yang disebut dengan mengutip. Tapi ketika menulis skripsi dari artikel orang lain, kita ingin mengambil gagasan pokoknya, maka lakukanlah yang kedua atau yang ketiga. Ya, sedapat mungkin ketika membaca artikel atau satu referensi, jika itu bukan kitab suci, jika itu bukan suatu hukum tertentu dalam fisika misalkan atau dalam matematika, dan masih bisa kita ringkas atau diparafrase, maka lakukanlah yang kedua atau yang ketiga. Yang kedua yaitu meringkas. Ya, yang meringkas ini yaitu teknik menulis kembali ide utama dari suatu sumber menjadi bentuk yang lebih singkat. Memang tipis sekali perbedaannya dengan memparafrase. Nah, kalau kita baca yang bagian ketiga membuat parafrase, teknik mengungkapkan kembali atau mengungkapkan kembali kalimat atau paragraf dari sumber dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, saya akan berikan contoh apa perbedaan meringkas dan membuat parafrase. Ya, meringkas prinsipnya adalah membuat lebih singkat sehingga yang diambil adalah hasil penelitiannya dan tidak perlu menggunakan tanda kutip, tapi tetap ditulis ya sumbernya, baik penulis maupun tahunnya. Sedangkan memparafrase ada satu kalimat atau bahkan satu paragraf ya yang kita baca kemudian kita olah dengan kata-kata kita sendiri tanpa mengubah maknanya. Oke, ada satu artikel yang saya kirim di kolom chat ya atau di grup. Nanti saya share juga di grup. Ya, satu artikel judulnya Pengaruh Influence of Virtual Reality on Student Learning in Undergraduate Construction Education. Kira-kira artinya kan pengaruh pembelajaran menggunakan virtual reality bagi mahasiswa pendidikan konstruksi, bagi mahasiswa PTB kalau di Indonesia. Jadi Lukas, nama penelitinya, Jason Lucas dan Daval Gajar, tahun 2021, meneliti bagaimana pengaruh penggunaan virtual reality bagi mahasiswa S1, undergraduate ya, bagi mahasiswa S1 Construction Education, pendidikan konstruksi. Bentar, saya kirim. Ya, dalam artikel ini kita akan lihat bagaimana perbedaan antara meringkas dan memparafrase. Silahkan dibaca terlebih dahulu kalimat yang sudah saya kopas dari artikel ini. Active learning activities are, ya, yang ini dulu. Nanti pertanyaannya, potongan kalimat yang di atas, yang referensinya dari Michael 2006, itu termasuk meringkas atau memparafrase. Ada yang bisa jawab atau ada yang bisa menebak? Nah ini ya, sudah saya kirim ke grup. Boleh tulis di kolom chat kalau males ngomong. Active learning activities are beneficial in student ability to understand technical material since active learning requires a higher level of
thinking compared to a traditional classroom-based instruction. Jadi kalau kita terjemahkan, terjemah bebasnya, aktivitas pembelajaran aktif bermanfaat, ya kan, dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa untuk materi teknis, ya, untuk memahami materi teknis. Karena pembelajaran aktif membutuhkan, requires, membutuhkan a higher level of thinking, ya, membutuhkan pemikiran yang tingkat tinggi dibandingkan pembelajaran kelas tradisional. Kemudian ada sitasi, ada referensi Michael 2006. Nah, pertanyaannya kalimat ini, ya satu potong kalimat. Kalau kalian lihat di artikel, ini ada di kalimat pertama ketika dia menulis introduction. Ya, kalimat pertama ketika si penulis Jason Lucas ini ketika dia menulis artikel ini. Kira-kira kalimat ini termasuk meringkas atau memparafrase? Ya, Sena. Memparafrase. Betul ya. Jadi kalimat ini adalah memparafrase. Mengubah kalimatnya Michael dengan kata-katanya si Jason Lucas. Oke, yang pertama adalah parafrase. Sekarang kita lihat potongan kalimat yang kedua. When simulation are able to increase the learner's sense of presence, McCransky dan McCransky and Peterson found an increase in user motivation, self-efficacy, and performance on learning outcomes. Ketika simulasi digunakan, untuk meningkatkan sense itu apa? Kehadiran ya. Ya, artinya ketika virtual reality tersebut digunakan, ketika pembelajaran digunakan, ya mampu meningkatkan rasa, sense itu kan rasa ya, rasa kehadiran peserta didik. Dua orang peneliti, McCransky dan Peterson, menemukan bahwa adanya peningkatan motivasi, self-efficacy, dan performa dalam pembelajaran. Nah, kalimat yang ini termasuk meringkas atau memparafrase? Meringkas, betul Yolanda. Jadi perbedaannya begini. Ketika seorang peneliti memanfaatkan hasil penelitian orang lain, kemudian dia tuliskan di situ, hasil penelitiannya kan mungkin ada beberapa poin. Kemudian dia ambil satu poin dan diringkas. Seperti Jason Lucas ketika meringkas hasil temuannya McCransky dan Peterson. Ya, ada kata-kata found, menemukan bahwa, nah itu meringkas. Ya, betul, Sena. Dia meringkas. Sedangkan ketika dia memparafrase Michael, ya, mungkin saja dia hanya membaca di bagian introduction-nya saja di tulisannya Michael 2006. Kemudian dia tuliskan kembali ke dalam artikelnya. Jadi itu perbedaan antara meringkas dan memparafrase. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang disebut dengan summary card. Ya, kalau tadi kan ada tulisan, kita bedakan. Nah, sebenarnya tujuan kita bukan bukan sekedar membedakan, meringkas dan memparafrase, karena tujuan kita adalah menulis kembali. Menulis kembali setelah kita baca tulisan orang lain. Ada yang disebut dengan kartu ringkasan, ya kita bisa memanfaatkan summary card untuk menyusun tulisan. Pengertiannya begini, ya kartu ringkasan adalah tulisan hasil mengutip, meringkas atau memparafrase dari artikel orang lain setelah sebelumnya dibaca. Setelah sebelumnya Anda baca. Jadi kita tidak bisa mengutip, meringkas, memparafrase tulisan orang lain kalau kita tidak baca tulisan tersebut. Nah, ini bahayanya ketika memanfaatkan ChatGPT, yang dibaca adalah output dari ChatGPT. Ya, padahal belum tentu tulisan artikel yang kalian upload di ChatGPT tertulis demikian. Ya.
Maka sebenarnya dari awal, ya, yang saya minta silakan manfaatkan ChatGPT hanya sekedar untuk satu, ya, menambah inspirasi atau wawasan mengenai tema besar yang akan diangkat, tema besar yang akan dijadikan skripsi. Oke. Kedua, ChatGPT boleh dimanfaatkan untuk meringkas. Meringkas dalam arti misalkan ada satu paragraf yang cukup panjang, kemudian kalian inputkan di situ, dan karena memang bahasa Inggris, kalian minta ChatGPT untuk menerjemahkannya, kemudian diringkas dalam bahasa Indonesia. Itu boleh. Nah, yang bahayanya sekali lagi, ketika kalian minta ChatGPT untuk meringkas satu artikel, kemudian kalian upload artikelnya, ya, dan dia menulis, dan dia akan menulis apa yang kalian minta. Kemudian kalian percaya begitu saja. Nah, itu yang berbahaya, ya. Tetap boleh seperti itu, tapi harus di cross check kembali. Jangan sampai kita menjadi user yang dibohongi oleh mesin. Jangan sampai kita jadi manusia yang ternyata dibohongi oleh teknologi, gitu ya. Oke, jadi yang dimaksud kartu ringkasan, kita mengutip, meringkas atau memparafrase tulisan dari orang lain, tapi sebelumnya harus dibaca artikel tersebut. Ya. Proses ini, proses ini terus berlanjut. Artinya, bukan hanya satu dua artikel yang dibaca, karena kan kalian juga sudah mengumpulkan 20 sampai 30. Ini nanti di foldernya masing-masing harus mengupload kembali. Ini kan kemarin saya belum minta kalian untuk upload artikel yang sudah dikumpulkan waktu penyelesaian tugas kedua. Tugas kedua itu kan matriks riset gap ya. Kalian membuat matriks riset gap dari 20 sampai 30 artikel. Ini bermanfaat juga untuk bab 2 di bagian penelitian yang relevan. Nah, artikel-artikel yang sudah dikumpulkan itu diupload di folder folder masing-masing, tapi buat yang rapi. Artinya nanti di dalam folder ada folder lagi khusus kumpulan referensi atau artikel. Nah, kita kembali ke kartu ringkasan ini. Proses mengutip, meringkas, memparafrase dari artikel orang lain itu ya terus dilakukan sampai kita menganggap ya hasil bacaan kita atau hasil pengutipan ya dari artikel orang lain kita rasa cukup. Ya baik dari isi maupun keluasan. Teknisnya nanti saya eh, tampilkan di Microsoft Word. Ya, biar kita selesaikan dulu paparan ini. Tapi gambaran gambaran umumnya seperti ini. Ini ada artikel pertama yang sudah kita dapatkan, ya. Kemudian baca, sekali lagi baca. Jangan lagi serahkan ke ChatGPT, jangan lagi komunikasi dengan ChatGPT. Ya. Untuk kali ini baca artikelnya. Misal di bagian introduction, karena kita masih masih fokus di introduction di bagian pendahuluan atau latar belakang masalah. Ya, ada potongan kalimat yang menurut kita akan mendukung penulisan di paragraf satu misalkan di bagian topik. Maka kita copy kalimat tersebut. Ya, kalau dibaca menurut kita menarik, ya, tempelkan ke file kita, tempelkan ke file Microsoft Word-nya kita, dan jangan lupa ditulis citasinya. Kalau memang belum diinstal Zotero atau Mendeley-nya, tulis manual terlebih dahulu. Ya. Itu artikel pertama. Kemudian artikel kedua sama prosesnya. Baca, ya. Baca judul, paling tidak judul abstrak, ya, introduction itu dulu, ya. Dapat kalimat yang menarik dan mungkin saja kalimat tersebut diambil dari tulisan orang lain, bukan tulisan si penulis artikel kedua. Maka itu boleh juga, ya. Kita copy, tempelkan lagi di file kita. Tulis referensinya. Begitu seterusnya artikel ketiga kita baca, kita dapatkan kalimat yang menarik, artikel keempat kita baca, dapatkan kalimat yang menarik, kemudian tempel di file sendiri. Jadi secara umum nanti proses penulisan kerangka ini ya seperti penjahit, seperti seorang penjahit yang menjahit baju.
Ya, kalimat-kalimat ini nanti akan diatur posisinya, akan dirangkai sehingga menjadi satu atau beberapa paragraf. Tapi untuk kali ini, ya, biarkan kalimat-kalimat ini berdiri sendiri, yang jelas sudah dibaca, kemudian kalian temukan kalimat yang memang akan mendukung tulisan atau topik penelitian kalian, maka tempelkan di file masing-masing. Tempelkan di file Word-nya dulu. Nah, ini secara umum proses yang dimaksud dengan memanfaatkan kartu ringkasan. Disebut kartu ringkasan karena sebelum adanya teknologi yang secanggih sekarang, ya, para peneliti atau penulis ketika membaca satu referensi, maka dia tulis tangan di dalam satu kartu. Ya, ada potongan kertas, ditulis, ditempel. Baca artikel lagi, tulis lagi, ditempel. Nanti tinggal dia urut-urutannya akan diatur. Kalau sekarang kan tidak perlu serepot itu, tinggal ditempel saja kalimatnya dan dipindahkan ke file di Microsoft Word. Dan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dalam menulis, selain summary card itu teknis ketika kita meringkas atau memparafrase kemudian dipindahkan ya. Nah, dalam menulis atau mengembangkan paragraf ada yang disebut dengan induktif dan deduktif. Nah, ini saya rasa juga sudah pernah mungkin dijelaskan oleh guru bahasa Indonesia dulu di SMP atau SMA. Ya, sehingga kalau outline-nya memanfaatkan ChatGPT, hampir bisa dipastikan paragraf yang ada adalah paragraf seragam ya. Paragrafnya seragam, paragraf deduktif. Nah, apa perbedaan induktif dan deduktif? Guru bahasa Indonesia saya, guru saya di SD kelas 6 dulu, cara mudah mengingat perbedaan induktif dan deduktif, kalau deduktif, depannya kan D, berarti di depan gagasan pokoknya atau ide utamanya ada di awal, di depan. Sedangkan induktif, kebalikannya. Induktif, gagasan pokoknya atau ide utamanya ada di akhir, gitu ya. Nah, ini kita baca perbedaannya. Teknik induktif adalah metode pengembangan paragraf yang dimulai berarti kan kalimat awalnya dimulai dengan penjelasan atau contoh-contoh yang spesifik. Contoh-contoh yang spesifik dan diakhiri dengan kesimpulan atau ide utama di akhir paragraf. Ya, dalam paragraf induktif, ide-ide pendukung, baik itu contoh, data, fakta, atau deskripsi, dikemukakan terlebih dahulu, dituliskan terlebih dahulu. Jadi memang kalimat awal adalah contoh-contoh fenomena-fenomena yang spesifik, kemudian ditutup dengan gagasan pokok. Itu induktif. Sedangkan deduktif, ya, pengembangan paragraf yang dimulai dengan ide utama atau pernyataan umum. Jadi ide utama atau pernyataannya di awal kalimat, lalu diikuti kalimat-kalimat penjelas atau contoh-contoh pendukung untuk memperinci atau memperjelas ide utama. Dan saya rasa ini semua pahamlah perbedaannya. Ya, sangat mudah membedakannya. Cuman yang sekarang yang menjadi tantangan adalah bagaimana menuliskannya. Bagaimana membuat paragraf induktif dan bagaimana membuat paragraf deduktif. Dan kalau di kelas sebenarnya ini langsung saya minta latihan membuat paragraf induktif dan deduktif dari potongan berita ini. Cuman kalau online saya ragu memberikan ini ya, dan tidak bisa saya kontrol apakah betul-betul menyimak ceramah saya atau materi-materi ini. Oke, cuman saya jelaskan seperti ini. Ya, di sini ada tiga artikel karena artikelnya dari koran. Yang pertama, ya, kasus Guru Supriyani. Mungkin sudah baca beritanya seorang guru di Konawe Selatan, ya, yang akhirnya dipenjara karena laporan dari muridnya yang katanya dimarahi. Ya, muridnya masih SD kelas 1, masih SD lah, masih kecil, sedangkan orang tuanya polisi. Akhirnya guru tersebut dipenjara. Ini contoh ya, contoh.
Kemudian jadi awal kalimatnya ketika menulis paragraf induktif, kalau datanya atau artikelnya sudah diberikan seperti ini, maka yang diharapkan adalah kalimat pertama yang diangkat adalah contoh yang spesifik mengenai kasus guru Supriyani. Di sini kan ada tanda panah, maka kalimat berikutnya atau contoh berikutnya di artikel yang kedua. Kurikulum Merdeka, kurikulum Nadiem Makarim, dinilai picu guru dikriminalisasi. Ya, jadi ini contoh spesifik yang pertama, ini contoh spesifik yang kedua. Kemudian gagasan pokoknya atau ide utama dari paragraf induktif yang saya inginkan adalah pernyataan bahwa kurikulum Merdeka akan dievaluasi oleh menteri yang baru. Ya, paham ya maksudnya paragraf induktif? Induktif tadi gagasan pokoknya atau ide utamanya ada di akhir akhir paragraf. Jadi ini jadi gagasan pokok atau ide utama. Dan jangan lagi minta ChatGPT buatkan paragraf induktif dengan sumber berita satu 2 3 ya pasti ditulis sama ChatGPT. Ya, ini latihan menulis. Latihan menulis. Oke, jadi ini jadi kalimat pertama dan boleh dielaborasi ya. Elaborasi itu artinya kita menambahkan sendiri kalimat kita berdasarkan informasi yang sebelumnya memang kita sudah ketahui. Ini paragraf induktif. Nah, nanti silakan dicoba buatlah paragraf induktif berdasarkan tiga artikel berita ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mahasiswa diminta untuk membuat satu paragraf deduktif. Nah, ya, kalau tadi dari artikel, sebenarnya ketika membaca artikel kita dapat informasi. Ya, misalkan dapat informasi bahwa mahasiswa kesulitan menyusun skripsi. Ya, itu gagasan utamanya. Gagasan utamanya mahasiswa kesulitan menyusun skripsi. Kemudian baca artikel berikutnya, oh ternyata apa penyebabnya mahasiswa kesulitan menyusun skripsi? Oh ternyata kesulitan dalam menentukan topik yang relevan dan menarik. Ya. Baca artikel ketiga, oh ternyata mahasiswa bingung dalam merancang penelitian yang tepat. Baca artikel yang keempat, oh ternyata kecenderungan mahasiswa menunda proses penyusunan skripsi. Nah, bagaimana empat informasi dari empat artikel ini digabungkan dalam satu paragraf deduktif? Nah, sama seperti penjelasan di awal tadi, bahwa paragraf deduktif, gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Ya. Paragraf deduktif kemarin ketika saya mengajar mahasiswa angkatan 22, ya mereka sudah bisa membuat paragraf deduktif dari data-data yang sudah tampil seperti ini. Ya. Cuman ketika menulis kita tidak langsung diberikan atau disajikan informasi-informasi yang akan mendukung topik kita. Ya, ini kan karena contoh saja sudah ada informasinya, gitu ya. Saya berikan contoh secara teknis. Bagaimana membuat paragraf dengan kartu ringkasan tadi. Ini saya buka file kosong. Ya. Kemudian contoh, so kita lihat dulu beberapa milik kalian ya. Ini punya Isya Tara Dewanto ada. Ya, UTS-nya, outline yang sudah dibuat. Nah, ini belum ada daftar referensinya ya, daftar pustaka. Padahal di beberapa paragraf kan sudah ada citasi. Ini harapannya ketika evaluasi diri atau di peer review oleh kawannya ditulis ya, belum ada daftar referensi. Ini punya Alvina. Alvina sama juga, daftar referensinya belum ada. Ini punya Danang, sama juga, daftar referensinya belum ada.
Oke, sekarang kita lihat kalian belum kumpulkan ya outline referensi-referensinya. Kalau gitu saya ke angkatan yang sudah mengumpulkan referensinya. Oke, jadi nanti modelnya seperti ini ya. Jadi kan link folder masing-masing dari kalian kan sudah diberikan. Jangan lupa dibuka aksesnya supaya saya bisa cek. Ya, kemudian, nah ini belum. Kemudian buat kembali folder. Contoh seperti ini. Ya, ini ada referensi. Nah, ini punya Ragil kalau nggak salah, angkatan 22. Dia sudah mengupload 20 artikel. Ya. Maka cara yang saya sampaikan tadi, buka artikel pertama, ya, rencana topik skripsinya tentang eh, keikutsertaan, terlalu kecil ya tulisannya. Ya, topiknya tentang keikutsertaan alumni PTB pada program PPG. Topiknya tentang PPG bagi alumni PTB. Ini topiknya si Ragil angkatan 2022. Ya, mereka masih semester 5 tapi topiknya sebagian sudah bagus-bagus, artinya menarik. Ya. Caranya adalah kita buat tabel. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika menulis introduction atau latar belakang masalah, ada 4 hal yang paling penting yang harus tertulis. Satu topik, kan? Kedua adalah masalah, ketiga adalah kebaruan atau novelty. Terakhir memang tujuan. Tapi tujuan kan kita tidak perlu ada citasi karena tujuan menjelaskan apa yang akan dilakukan. Ya, oke. Kita baca artikel pertama, ya, tidak perlu semua dibaca, tapi baca judulnya, kemudian abstraknya, baru beberapa paragraf di bagian introduction. Kalau kita mau meringkas, ya, maka cukup baca abstraknya. Baca abstrak bahwa ada tujuan penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mengikuti PPG pada mahasiswa FE, UNY, ya, karena topiknya tentang PPG, tidak masalah berbeda fakultas atau berbeda universitas. Maka yang kita manfaatkan adalah hasil penelitiannya. Ya, di sini disebutkan terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi menjadi guru terhadap minat mengikuti PPG. Misal kita akan mau ambil hasil penelitian poin pertama ini, maka tuliskan saja ya hasil ringkasannya. Kira-kira ya bagian yang ini akan mengisi di bagian mana? Apakah topik masalah kebaruan? Oh ya di bagian kebaruan karena sudah ada yang mengaitkan antara motivasi menjadi guru dan minat mengikuti PPG. Ya, nah, kita tulis namanya Pratiwi. Pratiwi tahunnya berapa ini? Tahun 2019. Oke, pindah ke artikel kedua. Artikel pertama cukup. Artikel kedua. Oke, ini hampir sama faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, sekarang saya coba baca pendahuluannya. Siapa tahu ada kalimat yang menarik, misalkan ya. Oke, di screening saja ya, di screening, dibaca pelan-pelan boleh, di screening boleh. Ya, setelah kalian baca, oh ternyata ya ada kalimat yang menarik. Ya, kalimat yang menarik. Contohnya misalkan ini. Lulusan PPG mendapat gelar GR di belakang nama pada guru-guru yang telah mendapat sertifikat pendidik. Ya.
Kemudian disebutkan program profesi ini memberikan peluang yang lebih besar untuk menjadi guru profesional dibandingkan mahasiswa yang tidak melanjutkan ke PPG. Oke, ini saya baru tahu, misalkan begitu. Saya akan copy, ya. Nanti akan saya parafrase. Saya akan parafrase, oh, rasanya kalimat ini ya akan cocok dengan bagian masalah. Kenapa? Nanti akan saya deskripsikan masalah di mana lulusan PTB yang menjadi guru dan tidak mengikuti PPG, ya, nanti masalah yang akan dihadapi adalah ya tidak adanya pengakuan profesionalitas karena belum mengikuti PPG. Nanti kalimat atau referensi ini akan mendukung informasi tersebut. Misalkan seperti itu. Ya, ini saya tuliskan kembali. Namanya ini ya, Iono et al. Karena lebih dari dua orang penulis. Tahunnya 2024. Ya, baca lagi artikel ketiga, kemudian dapatkan kalimat yang menarik, pindahkan lagi. Mungkin nanti akan mendukung di bagian topik, mungkin nanti akan mendukung di bagian kebaruan, ya. Dan proses ini dilakukan ya sampai menurut kalian cukup baik memenuhi dari sisi isi maupun keluasan cakupan. Keluasan cakupan maksudnya ya di bagian topik, masalah dan kebaruan. Karena kan di paragraf satu topiknya umum, gitu kan? Ini khusus. Kemudian masalah minimal kan ada tiga. Masalah pertama apa? Ya, masalah kedua apa? Masalah ketiga apa? Nanti tinggal dilihat paragraf-paragraf yang dikutip ini nanti akan mendukung di masalah yang nomor berapa. Sedangkan yang untuk bagian kebaruan cukup tuliskan, ya bahkan untuk kebaruan ini kita bisa lihat dari judulnya saja. Contoh yang tadi, ya di artikel kedua, oh sudah diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk melanjutkan PPG. Faktor-faktor sudah pernah diteliti ya, yang mempengaruhi mengikuti ini sudah berarti diharapkan ya jangan lagi eh, judulnya atau topik risetnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa mengikuti PPG karena sudah dilakukan oleh orang lain gitu ya. Sama tadi Yono et al 2024 ini sudah. Nanti cari lagi ya riset yang lain misalkan referensi yang ketiga. Oke, ini risetnya mengidentifikasi kesiapan mengikuti program PPG. Ya, dia bukan hanya melihat apa sih yang mempengaruhi lulusan ketika ingin ikut PPG, tapi ada satu riset yang langsung identifikasi kesiapan. Ya, artinya kan tidak lagi bicara minat atau tidak ikut PPG, tapi dia sudah minat, kemudian bagaimana kesiapannya. Identifikasi kesiapan mengikuti PPG. Kemudian kita tulis namanya, ini ada tiga orang, tapi pakai et al juga. Ini et al tahunnya 2023. Ya, jadi teknisnya, langkah secara teknis menulis, ya, buat dulu memang kerangka kerangka tulisannya. Ya, jadi tidak instan meminta ChatGPT untuk membuat latar belakang masalah pasti terlihat, ya. Walaupun belum menggunakan Turnitin pasti sudah kelihatan, ya, karena tulisan itu ada rasanya. Tiap tulisan, tiap kalimat yang kalian tempelkan di Microsoft Word kemudian dikumpulkan ke dosen, ya, tulisan itu kan ada rasanya seperti masakan. Ya. Rasanya bukan rasa mahasiswa S1 tulisannya, tapi rasa ChatGPT sehingga akan ketahuan. Belum lagi kalau nanti diperiksa dengan Turnitin atau aplikasi lain untuk memeriksa
tulisan ini hasil dari AI atau bukan, karena sudah banyak sekali aplikasi untuk memeriksa itu, gitu ya. Nah, materi hari ini itu saja. Jadi tujuan materi siang hari ini adalah memotivasi mahasiswa supaya baca artikelnya, kurangi penggunaan ChatGPT selain untuk mengeksplorasi ide, ya, apalagi kalau betul-betul kopas ya, itu sangat-sangat terlarang. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusi, silahkan. Ya, jadi tugasnya ini kan masih belum jam 2 bahkan hanya 45 menit ini materinya. Tugasnya hari ini adalah membuat paragraf induktif dan deduktif. Tidak boleh meminta tolong ChatGPT, tidak perlu cari sumber di internet, ya. Sumber informasi atau sumber datanya berasal dari tiga data tadi. Untuk induktif, kasus Guru Supriyani, kemudian yang kedua eh, kurikulum Merdeka yang dinilai membuat guru mudah dikriminalisasi dan gagasan pokoknya mengenai evaluasi kurikulum Merdeka yang akan dilakukan oleh yang baru. Itu paragraf yang induktif. Ya, deduktif tadi topiknya tentang kesulitan mahasiswa dalam menyusun. Ya, silakan ditulis, ya, kemudian diupload di foldernya masing-masing. Dan tugas yang untuk minggu depan adalah memperbaiki outline. Jadi silakan yang sadar bahwa outline-nya masih perlu diperbaiki, maka perbaikilah dengan cara tadi, membuat summary card dengan cara baca artikel, kemudian tempelkan di bagian-bagian mana yang cocok. Plagiarisme itu minimal berapa persen, nih, Pak? Ya. Yolanda, ya, tidak ada persentase yang menentukan berapa persen. Setiap kampus berbeda-beda standarnya. Saya belum tahu kalau UNJ berapa persen. Ya, mungkin saja untuk S1 15% atau mungkin 20%, itu mungkin masih tahap yang ditoleransi. Tapi kalau 20% itu misalkan 20% itu terkumpul pada satu paragraf, ya itu plagiat. Tapi kalau 20% itu tersebar di beberapa halaman, mungkin karena istilahnya umum, mungkin karena terdeteksi di bagian daftar pustaka, sehingga kalau di total 20%, maka itu wajar, gitu ya. Tapi kalau 20% terkumpul pada satu atau dua paragraf dan tidak ditulis referensinya, itu plagiat, walaupun hanya 20%. Gitu ya, Yolanda. Ada lagi pertanyaan? Jadi supaya lebih jelas begini, supaya lebih jelas. Tugas 1 minggu ke depan adalah membuat membuat tadi ya, kutipan atau ringkasan dari artikel-artikel yang sudah dibaca. Angkatan 22 saya tantang 1 hari 2 artikel. Sehingga 1 minggu target mereka adalah membaca 14 artikel. Ya, angkatan 21 silahkan. Harusnya ya tidak boleh kurang dong dari 14. Bahkan harusnya lebih tinggi lagi dong, 1 hari 3. Ya, ini kan mau mau lulus kan, mau lulus tahun keempat kan, berarti 1 hari ya harus lebih banyak, jangan 2 artikel. Ya minimal sama, 1 hari 2 artikel, ya minimal sama deh dengan angkatan 22. Sehingga tugasnya baca 14 artikel, cari kalimat yang menarik, ya, tempel, letakkan di posisi mana yang akan mendukung paragraf kalian. Apakah di paragraf 1 tentang topik secara umum, ataukah di paragraf 2 di bagian topik secara khusus, ya. Tidak perlu dirangkai dulu, tempelkan dulu. Itu ya. Nah, itu untuk tugas minggu depan. Paham sampai sini?
Ya, paham ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan nanti silakan komunikasi di WA. Ya, dan saya berharap minggu depan atau 2 minggu lagi ada kelas offline, walaupun hanya setengahnya, misalkan hanya 30 orang. Dan hasil dari di spreadsheet kemarin, kebanyakan hari Kamis atau Jumat ya, yang saya lihat cukup banyak waktu kosongnya, ya kemungkinan Kamis, yang bisa saja. Artinya jangan sampai ada tanggung jawab di sekolah, kemudian kalian tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut hanya untuk ke kampus ikut kuliah saya. Jangan sampai seperti itu. Ya, silahkan selesaikan dulu tanggung jawabnya di sekolah, dan kalau memang ada waktu kosong hari Kamis, ya silahkan ke kampus, maka kita akan lebih banyak diskusi, lebih banyak latihan bagaimana menulis, kemudian bagaimana mematangkan topik-topik skripsinya. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan silahkan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi